Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajami Ridwan dan di sini ada rekan saya juga. Dan saya Lusman Zulhilmi. Baik, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai investasi pada entitas lain dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Ibu Desi Jelanti dengan gelar SE MAK. Baik, di sini ada poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian investasi pada entitas lain. Yang kedua, tujuan investasi pada entitas lain. Yang ketiga, klasifikasi investasi pada entitas lain. Yang terakhir, contoh dari investasi pada entitas lain. Pembahasan poin pertama yaitu pengertian investasi pada perusahaan lain atau entitas lain. Perusahaan atau entitas memiliki insentif ekonomi untuk memperluas batasan ekonomi mereka melalui investasi antar perusahaan. Perusahaan dapat menjadi investor pasif dengan hanya memiliki kepemilikan sedikit pada perusahaan lain atau tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi perusahaan di mana investor berinvestasi atau investase. Di sini ada dua jenis investasi pada entitas lain. Yang pertama, investor pasif. Investor pasif memiliki kepemilikan sedikit sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap operasi perusahaan di mana investor berinvestasi. Lalu yang kedua, investor aktif. Investor aktif dengan memiliki kepemilikan yang signifikan sehingga memungkinkan investor untuk mempengaruhi secara signifikan atau sebagai pengendali operasi dari perusahaan di mana investor berinvestasi. Lalu pembahasan poin kedua yaitu tujuan investasi pada entitas lain. Tujuan utama investasi seringkali dengan tujuan untuk menginvestasikan dana lebih perusahaan untuk memperoleh pendapatan dividen atau keuntungan modal atau biasa disebut capital gain. Tujuan investasi berfungsi sebagai prinsip panduan untuk bisnis saat membuat keputusan keuangan. Tujuan ini dapat mencakup memaksimalkan keuntungan, mendiversifikasi portofolio investasi, mencapai pertumbuhan jangka panjang, atau mempertahankan modal. Dengan menetapkan tujuan investasi yang jelas, perusahaan dapat menyelaraskan strategi mereka dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Lalu alternatif lain, perusahaan dapat menjadi investor aktif dengan kepemilikan signifikan yang memungkinkan investor mempengaruhi secara signifikan atau bahkan mengendalikan operasi investasi. Perlakuan akuntansi untuk investasi pada entitas dipengaruhi oleh tingkat pengaruh investor terhadap aktivitas relevan investasi. PSAK terkait yang mengatur investasi pada entitas lain yaitu yang pertama PSAK 15. PSAK 15 adalah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Lalu yang kedua, PSAK 71 yaitu instrumen keuangan. Lalu yang ketiga, PSAK 65 yaitu laporan keuangan konsolidasi. Lalu yang terakhir, PSAK 66 yaitu pengaturan bersama. Baik, terima kasih atas saudara Fajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi investasi pada entitas lain. Jadi, klasifikasi investasi di entitas lain itu merupakan aspek penting dari sebuah manajemen keuangan dan pengambilan keputusan. Dengan mengklasifikasi investasi yang tepat, perusahaan itu bisa menganalisis portofolio mereka secara efektif dan membuat keputusan investasi yang paling tepat. Lalu, proses klasifikasi ini melibatkan pengkategorian investasi berdasarkan
berbagai kriteria, yaitu seperti tingkat risiko, pengambilan yang diharapkan, durasi investasi, dan jenis aset. Ada juga berbagai alasan untuk setiap klasifikasi atau klasifikasi kelompok seperti praktek manajemen sumber daya, kepentingan yang strategis, manajemen struktur organisasi, dan pemilihan investasi keuangan. Dengan perusahaan mengklasifikasikan investasinya, mereka dapat mengalokasikan sumber dayanya dengan lebih baik dan memprioritaskan peluang investasi berdasarkan kepentingan strateginya. Dan selain itu, klasifikasi investasi ini memungkinkan perusahaan untuk menilai dan mengelola eksposur risiko mereka. Lalu kita akan masuk ke contoh dari investasi pada entitas lain. Di sini ada satu contoh. Saya akan menjelaskan contoh tersebut. Ada PT Angelia yang membeli seluruh kepemilikan saham atas PT Zafira. Nah, PT Angelia membeli saham PT Zafira dengan harga 20.000. Lalu, pada tanggal pembelian saham tersebut, ekuitasnya itu terdiri dari saham dengan harga 5.000 dan saldo labanya 6.000. Nah, di sini saham dan saldo laba dieliminasi dengan cara perolehan investasi. Selisihnya itu akan dicatatkan sebagai goodwill. Lalu, bagaimana sih cara menghitungnya? Jadi harga perolehan ini bernilai 20.000 diambil dari kepemilikan saham PT Angelia atas PT Zafira. Jadi kita tulis di sana 20.000 lalu dikurangi dengan net aset PT Zafira yang terdiri dari saham dan saldo laba, yaitu terdiri sebesar 5.000 dan 6.000. Lalu saham dan saldo laba ini dijumlahkan dan jumlahnya itu 11.000. Lalu untuk mencari goodwillnya itu dengan cara harga perolehan dikurangi net aset PT Zafira, yaitu 20.000 dikurangi 11.000, dan hasil goodwill itu sama dengan 9.000. Begitulah satu contoh dari materi investasi terhadap entitas lain.